Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthmanu fil jannah, wa Ali fil jannah. Al-hadits atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini nuansanya, temanya adalah ketika engkau hanya berdua. Tadi pembawa acara selalu menggunakan kata-kata tamu undangan. Ini nuansanya kayak nuansa pernikahan ya. Makanya waktu saya kemarin menyampaikan tema ke panitia, manja banget Ustaz temanya katanya. Padahal kira-kira ketika engkau hanya berdua, ini arahnya mau kemana ini pembahasannya kira-kira? Hah? Berdua dengan Allah. Berarti kaitannya dengan tazkiyah. Saya kasih clue ini, kalau kata panitia temanya manja, justru tema ini berdarah-darah ini nanti. Ini membahas tentang kondisi ketika Rasulullah bersama Abu Bakar di Gua Hiro. Di Gua Thur maksud saya. Diambil dari ayat surat At-Taubah ayat 40. Saniyasnain itu ya berdua, satu dari dua, atau orang yang kedua dari dua orang. Artinya jadi kita akan berbicara tentang At-Taubah ayat 40. Kita tahu sendiri At-Taubah ini adalah ayat yang sangat surat yang sangat berat. Diturunkan dalam kondisi berat, redaksi ayatnya juga berat-berat. Nanti bisa kita bedakan ini. Redaksi ayat surat dalam At-Taubah, ayat-ayat dalam At-Taubah dengan ayat-ayat di surat yang lain. Walaupun sama-sama perintah. Biasanya dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan wa aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, wa aful kaila wal mizan, penuhi atau jangan berbuat curang dalam timbangan misalnya. Itu bentuknya perintah semua. Tapi kalau dalam At-Taubah, walaupun dia bentuknya adalah perintah tapi dengan sindiran-sindiran, menunjukkan betapa beratnya surat At-Taubah ini. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sore ini diberikan kepada kita kesempatan untuk mentadaburi surat At-Taubah ayat 40. Nanti yang punya mushaf boleh dibuka, yang enggak punya mushaf boleh dibuka aplikasinya. Aplikasi Qur'annya ya, jangan aplikasi WhatsApp-nya. WhatsApp-nya nanti dulu. Kita akan mentadaburi karena mudah-mudahan cukup sore ini untuk membahas ayat ini At-Taubah ayat 40. Saya bacakan dulu potongan ayatnya yang akan kita bahas. Illa tansuru faqad nasarahullahu id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyasnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini belum lengkap ayatnya. Saya potong. Jikalau kamu tidak menolongnya, maksudnya menolong Muhammad, ini pertanyaan kepada seluruh, ungkapan kepada seluruh kaum muslimin saat itu. Kalau kamu tidak mau menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang yang ketika keduanya berada dalam gua. Nah, ikhwan fillah arsadukumullah, ayat ini itu bercerita tentang tahun ke-13 kenabian, menjelang tahun akhir, menjelang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Bahkan dalam perjalanan hijrah ini, karena
Di Mekah 13 tahun, berarti ini udah akhir tahun ke-13 karena terjadi pada musim haji, berarti Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah, Muharram, udah masuk ke tahun ke-14 kenabian. Berarti ini masa transisi dari 13 kenabian menuju 14 kenabian. Setelah Rasulullah berhasil mengumpulkan 75 sahabat Madinah yang berbaiat, bai'ah Aqabah kedua, ini adalah baiatnya 75 sahabat Madinah siap menjadi penolong hijrahnya Rasulullah SAW. Ini sekaligus menjadi pelajaran buat kita untuk para dai, bahwa Rasulullah itu ketika di Mekah beliau sudah mendapatkan banyak pengikut, banyak kaum muslimin yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Tetapi kenapa Mekah tidak dijadikan sebagai basis dakwah? Karena masuk Islamnya para sahabat di Mekah itu bukan dari kalangan tokoh-tokohnya, sedangkan 75 sahabat di Madinah, orang-orang Ansor, itu adalah rata-rata semuanya adalah kepala suku. Pelajarannya adalah kalau kita mau menjadikan sebuah daerah menjadi basis dakwah, pegang kepala sukunya, pegang tokoh-tokohnya. Bisa disaksikan dan bisa dirasakan bagaimana kalau jumlah kita banyak tapi kita orang-orang bawahan semua. Nggak leluasa orang-orang yang jumlahnya sedikit tetapi mereka adalah pengambil kebijakan. Rasulullah setelah 75 sahabat berbaiat, bai'ah Aqabah kedua, karena bai'ah Aqabah pertama jumlahnya kurang dari 10. Bai'ah Aqabah kedua 75 orang siap menjadikan Madinah sebagai darul hijrah. Maka setelah itu Rasulullah SAW baru melihat bahwa Madinah sudah kondusif, maka mengumumkan, siapa di antara kalian yang sudah mampu berhijrah ke Madinah maka hijrahlah. Maka ada yang meninggalkan istrinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, semua yang dicintai ditinggalkan untuk hijrah. Rasulullah belum. Kenapa? Karena ini perkara besar. Hijrah ini adalah urusan besar. Sebagaimana saya kalau tidak salah ingat sudah membahas di sini tentang hijrah Rasulullah, yaitu pertarungan antara rencana Allah dengan rencana iblis. Kalau masih ingat, kita flashback ke belakang sejenak. Rasulullah akhirnya menunggu panduan, menunggu wahyu. Kapan wahyu turun memandu Nabi untuk hijrah? Sahabat yang lain sudah berhijrah. Sampai-sampai Abu Bakar sendiri ketika beliau tahu para sahabat sudah berhijrah, beliau minta izin. Wahai Nabi, saya minta izin berhijrah. Kata Nabi, nggak usah, tunggu dulu. Di situ Abu Bakar sudah punya feeling. Ini jangan-jangan saya diminta untuk menemani Nabi berhijrah. Tanpa diucapkan, tanpa ada kata-kata, tanpa ada kata-kata Nabi, nggak usah, nanti kamu hijrah sama saya, tolong siapkan. Nggak ada. Dia Abu Bakar cuman izin berhijrah. Kemudian kata Nabi, engkau nggak usah berhijrah dulu. Di situ Abu Bakar langsung feelingnya adalah bagaimana mungkin nanti Rasulullah minta ditemanin. Maka beliau siapkan, kendaraannya disiapkan, keluarganya disiapkan, rencana disiapkan oleh Abu Bakar Siddiq. Gitu ya. Maka manfidin arsadukumullah, ketika Rasulullah sudah diizinkan untuk berhijrah, maka saat itu Rasulullah bergerak bersama Abu Bakar Siddiq ke daerah selatan kota Mekah. Kita tahu Madinah itu posisinya 500 km di utara kota Mekah. Sedangkan Gua Thur itu posisinya di selatan, berarti ke belakang. Logikanya kalau mau ke Madinah ya lurus ke atas, ke utara, atau zigzag, tidak lewat jalan yang biasa dilewati oleh orang dari Makkah ke Madinah. Tapi Rasulullah juga justru manuver, beliau ke belakang, beliau ke Gua Thur. 3 hari beliau di sana untuk menghilangkan jejak. Ini flashback sedikit tentang hijrahnya Rasulullah SAW, karena nanti ini menjadi latar belakang kenapa penting ayat 40 dari surat At-Taubah ini kita bahas di Gua Thur. Dan menarik ya, Gua Thur ini goa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, bahkan menjadi nama surat Al-Kahfi kan. Ada apa sebenarnya dalam goa ini? Kenapa wahyu turunnya pertama kali di goa? Kemudian Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar di goa. Kemudian Ashabul Kahfi diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam goa. Bahkan dalam surah Al-Kahfi disebutkan dalam goa itu ada rahmat.
Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Masuk kalian ke dalam gua itu. Yansur lakum rabbukum mir rahmati, maka Allah akan bentangkan rahmatnya. Hari ini gua itu horor, Pak. Kesannya gua itu horor. Saya waktu masih mahasiswa, mungkin Ustadz Guntur juga pernah merasakan, di Lawu itu ada sumur ya, gua tapi masuk ke dalam, yang disebut sebagai gua angker, paling angker lah situ. Waktu itu saya tes mental masuk ke dalam, dan saya lihat di dalam itu berbeda dengan gua yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di situ banyak sekali bekas dupa orang bertapa, banyak foto-foto orang santet, pokoknya angker lah. Makanya hari ini pesugihan langsung pikirannya gua, bertapa orang mencari ilmu kesaktian, ilmu hitam di gua. Padahal gua sendiri diwasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum mir rahmati. Masuklah kalian ke dalam gua, Allah akan bentangkan rahmatnya. Bedanya gua zaman dulu dengan zaman sekarang. Ikhwan fillah nasadukumullah. Jadi rahmat Allah itu luas, nggak hanya sekedar dalam masjid, majelis taklim, di rumah, di tempat yang terbuka, bahkan di tempat sekecil gua pun di situ bisa terbentang rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau Bapak Ibu sempat membaca perang Uhud, saat kaum muslimin dipukul mundur oleh Khalid bin Walid, kemudian kaum muslimin hampir kalah, kaum muslimin itu masuk ke dalam gua. Mereka ada gua, sela-sela gua di mana mereka bisa berlindung di situ. Banyak sekali lah, kalau bisa menjadi satu materi tersendiri gua dalam sejarah Islam gitu ya. Nah, kita coba masuk ke dalam ayat 40-nya. Biasanya para ahli tafsir kalau membahas ayat, beliau ini mencari munasabah ayat. Munasabah itu hubungan ayat satu dengan ayat yang lain. Maka saya awali ayat 40 dari surat At-Taubah ini dari ayat ke-38-nya dulu. Ayat 38, apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi taqaltu minal ard. Ini yang saya katakan tadi, bahwa redaksi kata yang dipilih oleh Allah dalam surat At-Taubah berat-berat semuanya. Allah bertanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah taqaltu minal ard. Kenapa sih kalian ini kalau disuruh oleh Allah berperang, berkeluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, taqaltu minal ard, kalian berat. Saqaltu minal ard ini agak menarik juga kata-katanya. Saqaltu minal ard itu maksudnya cenderung kepada bumi. Allah membahasakan dengan bumi. Maka kalau saya penasaran mencari tafsirnya, kenapa Allah menggunakan bahasa bumi? Ketemulah dalam tafsir Said Qutb. Beliau menjelaskan bahwa bumi ini kan punya gravitasi, punya daya tarik. Kalau dilempar benda ke atas maka dia akan jatuh ke bawah. Bumi punya daya tarik, gravitasi namanya, maka dunia juga punya daya tarik. Daya tarik harta, daya tarik wanita, keluarga, kenyamanan, kesenangan, jabatan, semuanya daya tarik. Yang memberatkan seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah tadi daya tarik dunia tadi. Allah di sini bentuknya perintah untuk berperang, tetapi bahasanya sindiran. Allah tidak mengatakan jahidu bi amwalikum wa anfusikum, peranglah kalian di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta dan jiwa, enggak. Tapi bahasanya, kenapa sih kalian kalau disuruh berperang kalian berat? Ini bahasa sindiran yang luar biasa. Makanya beda nih, misalnya nih ada karyawan kita sering telat misalnya. Kalau kita menggunakan bahasa tolong besok datang jam 7 udah di kantor, itu redaksi kata-kata biasa maknanya, oke siap dan gitu ya. Tapi kalau menggunakan bahasa, kenapa sih antum selalu kalau disuruh berangkat nggak pernah mau, antum kalau disuruh tepat waktu nggak pernah tepat waktu, itu sindiran luar biasa itu. Lembut tapi menohok biasanya. Nah, itu At-Taubah. Allah menanyakan kenapa kita kalau disuruh berkorban itu berat, kenapa cenderung pada dunia. Bahasa Al-Quran seperti itu. Kemudian
Baru setelah itu ayat 39-nya ancaman. Setelah diberi pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dikasih ancaman. Illa tanfiru yu'adzibukum adaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian nggak mau berangkat, nggak mau ambil peran, nggak mau berjihad, nggak mau berperang, kata Allah Subhanahu wa taala, ancamannya apa? Yu'adzibkum adaban alima. Allah akan adab kalian dengan adab yang pedih. Bukan hanya adab, wa yastabdil qauman ghairakum. Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain. Enggak layak kalian ini. Enggak layak kalian menjadi pendamping Rasulullah. Enggak layak kalian menjadi penggerak pioner peradaban Islam misalnya. Allah akan gantikan. Jadi sudah disindir, kedua diancam. Dalam At-Taubah ayat 39. Setelah disindir, kemudian diancam, barulah di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh orang yang betul-betul cepat merespon dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dalam 41-nya infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berangkatlah kalian khifafa, baik engkau merasa ringan, wa thiqala atau engkau merasa berat, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berperanglah kalian dengan harta dan jiwa kalian. Masyaallah. Ini karena kenapa ada kata-kata khifafa wa thiqala, berat dan ringan? Karena iman kita naik turun ini. Ketika iman naik, amal soleh, sunnah, mubah dikejar dan semuanya terasa ringan. Tahajud, ketika iman naik, tahajud itu menjadi sesuatu yang ringan. Baca Quran 1 juz, sedekah banyak, itu ringan sekali. Itu kalau iman naik. Tapi kalau iman turun, sholat wajib pun berat kita. Makanya Allah menggunakan bahasa infiru khifafa wa thiqala. Kalau iman naik, pas lagi semangat-semangatnya, nyawa mau kita korbankan, Pak. Kan begitu. Biar nyawa saya menjadi taruhan dalam perjuangan ini. Itu kalau pas naik. Kalau pas turun, nyawa orang lain aja lah. Saya nanti dulu. Lagi ini banyak urusan dakwah yang harus saya siapkan, misalnya gitu ya. Bahasa ngelesnya. Ahunifidin arsadukumullah. Nah, ayat 40 dalam surah At-Taubah ini diawali dengan kata-kata, apa kata-katanya? Illa tansuru. Illa tansuru itu kata-katanya negatif itu. Kenapa Allah nggak mengatakan tolonglah Rasul? Kan katanya positif ya. Tapi Allah menggunakan kata-kata illa tansuru, kalau kalian tidak menolong. Kalau kalian tidak mau menolong. Maka setelah Allah menggunakan kata negatif, di situ ada kata-kata nasr. Nasr itu apa? Pertolongan dan kemenangan ya. Makanya dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan atau kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya illa tansuru di situ ada kata-kata nasr, pertolongan atau kemenangan. Ini membuktikan bahwa kemenangan itu tidak harus di hasil akhir. Ini menjadi penting buat para pejuang ini. Pejuang SDIT, pejuang BMT, pejuang SAMI, pejuang yayasan apapun. Bahwa kemenangan tidak harus diukur dan dilihat dari hasil akhirnya. Tapi sepanjang perjalanan hidup kaum muslimin semuanya penuh dengan kemenangan. Ini perlu digarisbawahi. Karena ayat ini turunkan 1 Hijriah ini. Menjelang 1 Hijriah dalam kondisi lemah. Dalam kondisi lemah dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menggunakan kata-kata nasr, pertolongan. Walaupun nanti di akhir turun surat An-Nasr sebelum Rasulullah wafat, di akhir kehidupan Nabi di Madinah, turun surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath, tetapi ketika mau hijrah, dalam kondisi mereka terusir, dalam kondisi mereka terdolimi, dalam kondisi mereka terbunuh oleh musyrikin Mekah, tetapi bahasa yang digunakan Allah juga An-Nasr. Jadi untuk kita ini mau menang mau kalah, pastikan kita ada di dalamnya. Mau terbunuh kita, mau melihat kesuksesan dan keberhasilan kejayaan Islam di masa yang akan datang, itu urusan hal yang penting kita ada nggak apa nggak dalam
dalam perjuangan ini. Nah, ini tentang illa tansuru. Kita belajar ilmu bahasa sedikit. Illa tansuru. Tansuru ini fi'il apa? Hah? Mudhari. Artinya apa mudhari? Untuk yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Illa tansuru itu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sejak sekarang ini sampai kapanpun. Illa tansuru. Yansuru itu fi'il mudhari menggunakan maknanya adalah yang sekarang dan yang akan datang. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaannya, Allah menggunakan faqad nasarakumullah. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Artinya yang sudah berlalu. Jadi pertolongan Allah itu sudah banyak di belakang kita, di hari-hari yang telah berlalu itu udah banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala sekarang dan sampai kapanpun. Dari sisi bahasa saja sudah bisa kelihatan bagaimana tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menjadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkan dakwah dan agama Allah Subhanahu wa taala itu ya dari sekarang, dari kita tahu sampai nanti kapanpun, sampai wafat. Berarti masalah kemenangan Allah sudah menjamin. Orang-orang sebelum kita, hari-hari sebelum kita, hari ini itu juga penuh dengan kemenangan. Seakan-akan Allah bilang gini ya, seakan-akan nih Allah dalam ayat 40 ini mengatakan, ayolah tolong agama Allah. Tanpa kalian pun agama Allah ini sudah menang. Gitu kan? Berarti kan kita ada atau dengan nggak adanya kita, agama tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kita menjadi bagian dari orang-orang yang menolong. Saya akan sampaikan bukti. Ustadz, dalam kondisi di Gua Thur kan Rasulullah terusir. Mana kemenangannya? Dalam kondisi di Gua Thur kan para sahabat sudah banyak yang dibunuh. Mana kemenangannya? Orang bahasa Allah, id akhrajahul ladina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusir Rasul, bahasanya dia aja diusir. Mana kemenangannya? Saya akan sampaikan beberapa kemenangan sebelum diusirnya Rasulullah SAW. Ketika Nabi diboikot 3 tahun Rasulullah SAW diboikot di Syi'ib Abi Thalib. Boikot zaman dulu kan betul-betul di blokade, makanan gak bisa masuk. Tetapi dalam kondisi itu senantiasa banyak orang-orang kafir Quraisy yang mengantarkan onta penuh dengan bawaan makanan untuk Bani Hashim Rasulullah SAW. Ini pertolongan ini. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah terjepit tahun keempat kenabian, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah ke Habasyah. Bahwa di Habasyah ada satu raja yang tidak pernah zalim terhadap warganya, terhadap masyarakatnya. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini kapan nasrnya? Kapan pertolongannya? Saya fokus akan membahas pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 40 surat At-Taubah. Ada 3 kali Allah Subhanahu wa taala, dan 3-tiganya An-Nasr, 3-tiganya pertolongan dalam ayat 40 surah At-Taubah ini. Dan semuanya menggunakan dzaraf zaman. Dzaraf zaman ini waktu, kata yang menunjukkan waktu, yaitu id. Coba nanti dibuka ada berapa id dalam surat At-Taubah ayat 40. Kita bongkar ya. Berapa id kira-kira? Illa tansuruhu faqad nasarahullahu. 1 id akhrajahul ladina kafaru thaniya snaini. 2 id huma fil ghar. Yang ketiga id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kita akan bongkar 3 kemenangan Allah, 3 kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dengan 3 id. Id yang pertama,
id akhrajahul ladina kafaru, ketika orang kafir mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke pertanyaan saya, di mana pertolongannya? Orang bahasanya diusir. Bagaimana mungkin pengusiran adalah bagian dari pertolongan? Bagaimana mungkin meninggalkan negeri yang dicintai Nabi, Mekah, meninggalkan Ka'bah, meninggalkan kaumnya adalah bentuk dari kemenangan? Bagaimana mungkin pengusiran adalah bentuk dari kemenangan? Saya tanya dulu, Rasul itu hijrah, itu diusir kaum Quraisy atau dikeluarkan oleh Allah dari kaum Quraisy? Dua-duanya sebenarnya. Dikeluarkan iya, diusir iya juga, kan bahasanya id akhrajahul ladina kafaru, ketika kaum Quraisy mengusir. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun yang akan terjadi kepada diri kita, baik nggak enak maupun enak, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala punya rencana baik. Ini pertolongan pertama ini. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan ridho bi qadaillah, ridho terhadap qada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir merasa mereka berhasil mengusir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah juga berhasil mengeluarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Endingnya nanti apa? Berdiri negara Madinah. Ini kemenangan. Walaupun secara kasat mata terusir, tetapi kalau kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di belakang sana ada kemenangan. Maka kalau ke dakwah kita terusir, nggak bisa masuk masjid, barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin memilihkan masjid lain yang lebih potensial daripada masjid yang tidak menerima kita. Buat Sami, ketika bahkan seorang yang mu'alaf diusir dari keluarganya, mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keluarga yang jauh lebih baik daripada keluarga yang mengusirnya. Sebagaimana Rasulullah, ketika beliau diusir ke Madinah, Rasulullah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kemenangan, yaitu kota Madinah. Karena Rasulullah sampai bersabda di hadapan para sahabat, Allah menunjukkan jalan hijrahku. Berarti memang hijrahnya Nabi dengan panduan, walaupun menurut orang kafir menang. Kemudian arsadukumullah. Nah, hidup kita ini kadang juga seperti itu. Kadang diusir, kadang tidak diterima. Tapi coba lihat dari sisi lain, bahwa ketika mungkin kita diusir, mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita hidup di tempat yang lebih baik daripada tempat yang mengusir kita. Kalau kita kehilangan barang, mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan barang ini jauh dari kita, karena barang ini akan mendekatkan kita dengan neraka misalnya. Itu aja. Husnudzon kepada Allah, ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara kasat mata rugi. Mobil hilang, perhiasan hilang, handphone hilang, barang-barang yang kita cintai hilang, barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin membebaskan kita dari barang yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang dikedepankan adalah ridho terhadap qada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, hijrahnya Nabi ke Madinah menjadi titik tolak kebangkitan Islam. Id akhrajahul ladina kafaru, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Diusirnya Rasul dari Mekah adalah pertolongan menuju berdirinya kebangkitan Islam di Madinah. Karena Rasul mengatakan begini, laulal hijrah lakuntu ansoriyan. Kalau bukan karena hijrah, saya ini orang Ansor. Maksudnya saya pasti udah diutus Nabi diutus Allah di Mekah, di Madinah. Kalau tidak karena hijrah, saya itu dari awal di Madinah. Tapi karena Allah ingin membuat semacam narasi perjuangannya Nabi, akhirnya beliau diutus dulu ke Mekah, tidak diterima di Mekah, beliau diusir ke Madinah, dan akhirnya di Madinah beliau berhasil. Karena kalau kita lihat kitab-kitab terdahulu, Rasul itu hidupnya di negeri yang ciri-cirinya itu Madinah, bukan Mekah. Makanya Yahudi adanya di Madinah, Mekah nggak ada Yahudi. Yahudi Mekah nggak ada. Dari dulu Yahudi di Madinah. Karena tahu bahwa Nabi yang terakhir datang nanti itu di Madinah, berdasarkan ciri-ciri dalam kitab-kitab terdahulu. Makanya Nabi SAW mengatakan, laulal hijrah lakuntu ansoriyan. Kalau bukan karena hijrah, saya dari awal sudah di Madinah.
jadi Ansor maksudnya. Ini hampir sama sebenarnya kisahnya dengan Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf diusir kan, dibuang. Bedanya kalau Nabi Yusuf dibuang. Tapi kalau nggak dibuang, kapan Nabi Yusuf sampai ke Mesir? Sedangkan kebesaran Nabi Yusuf itu dijanjikannya di Mesir. Maka dibuangnya Nabi Yusuf ke dalam sumur itu adalah kemenangan. Dijualnya Nabi Yusuf, kemenangan. Dipenjara Nabi Yusuf, kemenangan. Sampai akhirnya kemenangan yang nyata, yang bisa dilihat secara kasat mata, yaitu ketika beliau menjadi penguasa Mesir. Makanya surat Yusuf ini menjadi betul-betul menjadi inspirasi untuk Rasulullah SAW. Banyak sekali surat Yusuf yang dijadikan pelajaran oleh Nabi Muhammad. Itu id yang pertama. Udah mau jam 5 ini. Ya Allah. Id yang kedua. Id apa? Id apa? Id huma fil ghar. Ketika mereka dalam gua. Ternyata keberadaan mereka dalam gua juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir itu sebenarnya tahu, hampir ketahuan Rasul itu kan. Inilah orang kafir ini tahu. Saya tadi sampaikan bahwa Madinah itu 500 km utara kota Mekah. Tapi orang kafir Quraisy saat itu mencari Rasul juga sebagaimana jalannya Nabi, ke selatan beliau. Mereka ke selatan, sampailah mereka di Jabal Thur. Di Jabal Thur, orang Quraisy melihat ada tapak kaki. Apa kata orang Quraisy? Ini satu tapaknya Muhammad, yang satu lagi kalau nggak Abu Bakar, anaknya. Jadi dari tapak kaki itu bisa diketahui ini telapak kaki siapa. Ini menariknya, karena mereka kan hidup di padang pasir. Orang Quraisy ini hidup di padang pasir, maka Allah berikan kelebihan kepada salah satu di antara mereka untuk membaca tapak kaki. Dengan melihat tapak kaki ini, oh ini tahu ini. Bahkan dengan melihat kaki, oh ini tahu punya saudara dengan siapa, nasabnya ke siapa. Ini orang Quraisy. Kalau kita kasih kaki, bingung juga bang. Pernah terjadi antara Usamah bin Zaid dengan Zaid bin Harithah. Ini kan anak dengan bapak. Itu tiduran, waktu itu di Madinah, tiduran ditutup kepalanya pak. Yang nampak kakinya doang. Perlu diketahui bahwa Usamah ini agak putih, Zaid agak hitam. Usamah bin Zaid putih, Zaid bin Harithah agak hitam. Kemudian lewat orang yang ahli perkakian ini, ahli tapak kaki, melihat ini anaknya ini katanya, bisa ketahuan. Ya kalau ada orang yang hidup di hutan kan dia bisa juga ahli dengan hutan ya, dengan tanda alam gitu ya. Bukan tatoyur tapi betul-betul memahami alam. Nah, saat itu di Jabal Thur itu ada dua tapak kaki. Ini satu Muhammad, satu Abu Bakar atau anaknya. Maka mereka lari naik ke atas, menuju ke Goa Thur saat itu. Dan di situ akhirnya mereka secara matematika manusia ini ketahuan ini. Tapi betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjaga. Seandainya kafir Quraisy itu melihat kaki mereka ke bawah, melihat kaki mereka, maka akan ketahuan Rasulullah SAW. Tapi Allah jaga ini. Karena beginilah kadang pertolongan Allah itu datang dalam kondisi-kondisi kritis. Semakin kritis, semakin tinggi tawakal kita kan kepada Allah kan. Minta tolong sama ini dalam kondisi sakit ini. Minta tolong sama ini nggak bisa. Harapannya berharap sama Allah ada, tapi belum sempurna. Masih ada orang-orang kaya lain yang bisa dimintai tolong. Datang lagi ke orang kaya ini nggak bisa, datang lagi ke orang kaya itu nggak bisa. Ketika semua manusia sudah angkat tangan nggak bisa nolong dia, baru semuanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang pertolongan Allah datang di kondisi-kondisi kritis. Kenapa? Karena dalam kondisi kritis biasa tawakal seorang hamba lebih kuat.
Ya kita nggak usah harus kritis lah, harus sampai tawakal itu nggak harus sampai kritis untuk meningkatkan kualitas tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Perang Badar. Perang Badar itu kondisi kritis, nggak siap perang, nggak ada pasukannya berapa. Memang niatnya nggak niat perang, tapi terjadi perang dan dimenangkan. Sedangkan Hunain, kondisi sudah kuat, jumlah banyak, kaum muslimin sudah menggantungkan kemenangan pada matematika dan hitungan di atas kertas, mengenyampingkan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kalah. Dan ini banyak terjadi. Ini yang kedua ya, pertolongan Allah dalam gua. Yang ketiga, yang ketiga adalah yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi Abu Bakar ini nggak ada takutnya. Makanya bahasa Allah di sini tahzan, sedih. Para ulama akhirnya membedakan apa sih sedih dan takut itu. Kalau takut itu untuk diri sendiri, takut mati, takut lapar. Tapi kalau sedih itu untuk orang lain. Jadi Abu Bakar ini la tahzan. Abu Bakar sedih itu bukan berarti sedih karena takut mati, enggak. Yang beliau sedihkan adalah orang yang betul-betul beliau cintai dan sayangi, yaitu Rasulullah SAW. Makanya Rasul sampai mengatakan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Atau dalam bahasa hadis, apakah engkau takut? Apa pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah? Kenapa tidak menggunakan teks redaksi yang digunakan oleh Nabi Musa? Inna lamudrakun, kita akan ketangkap, kata kaumnya. Kata Nabi Musa, kalah, nggak mungkin. Tapi Nabi Muhammad ketika Abu Bakar sedih, Nabi Muhammad gak mengatakan gak mungkin, gak begitu. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah adalah, apa pendapatmu jika dua orang yang ketiganya adalah Allah? Bahasanya lebih halus lagi tapi lebih dalam maknanya. Kalau Nabi Musa gak mungkin. Kenapa? Inna ma'iyallah, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku, Rabbku bersamaku, yang akan menunjukkan kepadaku jalan. Nabi Musa yakin, tapi bahasa Nabi Muhammad SAW sama. Beliau yakin juga, tetapi dengan bahasa bagaimana pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saniyasnain. Jadi para ahli bahasa menerjemahkan saniyasnain itu ada dua arti. Satu, saniyasnain itu adalah orang yang kedua dari dua orang. Jadi kalau ada orang pertama, orang kedua, saniyasnain itu berarti orang yang kedua dari dua orang. Sebagian lagi mengatakan bahwa saniyasnain adalah salah satu di antara dua orang. Jadi mau orang yang pertama, mau orang yang kedua itu bebas. Tapi saya lebih cenderung bahwa yang dimaksud saniyasnain di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahwa Rasul yang pertama, Abu Bakar yang kedua. Karena ketika semua orang menolong agama Rasulullah di awal-awal, Khadijah nggak mungkin, karena Khadijah saat itu wanita, kemampuannya terbatas, nggak mungkin leluasa untuk berdakwah. Zaid bin Harisah memang awal-awal masuk Islam beliau, tetapi beliau mantan budak, secara status sosial kurang bagus. Kurang bagus itu kurang meyakinkan orang pembesar-pembesar Quraisy. Ali memang awal-awal masuk Islam, tapi belum, masih kecil. Maka satu-satunya yang menemani Rasulullah berdakwah dari awal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya saniyasnain. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, semuanya 10 sahabat ini, betapa banyak dari 10 sahabat ini yang masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq, saniyasnain. Ketika Rasulullah wafat, yang menggantikan adalah Abu Bakar, saniyasnain, yang kedua. Bahkan di akhirat, ketika nanti di akhirat itu kan semua yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi Muhammad. Yang pertama kali masuk surga Rasulullah, yang kedua adalah Abu Bakar, saniyasnain. Bahkan Abu Bakar termasuk orang yang dipanggil oleh Allah dari segala pintu. Jadi kalau ada pintu royan ya gitu ya, banyak pintu ya, pintu orang yang puasa beda, pintu orang yang sholat segala macam. Abu Bakar dipanggil Allah dari segala pintu. Pernah suatu ketika Abu Bakar tanya, wahai Rasulullah, siapa kira-kira, ada nggak nanti di surga itu orang yang dipanggil oleh Allah dari segala pintu? Kata Rasul, engkau termasuk salah satunya. Masya Allah. Kita pintu apa nih ya kira-kira ya?
Semoga juga. Tinggal memantaskan diri hari ini. Terbukti Abu Bakar nggak takut adalah ketika beliau masuk ke gua. Kalau kita kan ada gua, berdua kita, antum dulu lah, antum dulu anak, nanti dulu, buang air dulu belakang gitu ya. Alasannya banyak. Tapi Abu Bakar, Rasul, saya dulu. Biar kalau nanti ada apa-apa saya dulu. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar nggak ada takutnya. Ketakutan untuk diri sendiri nggak ada. Yang beliau rasakan adalah kesedihan. Makanya lala tahzan. Masuk ke dalam gua, Abu Bakar pakai bajunya disumpelin ini. Lobang-lobang kecil di dalam gua itu disumpelin. Kemudian lubang yang paling bawah diinjak pakai kaki karena nggak cukup lagi bajunya. Justru yang bawah itu yang ada binatang binatang melatainya. Dalam satu riwayat ular, dalam satu riwayat lain ada yang mengatakan kalajengking atau kelabang. Yang jelas binatang berbisa. Sampai-sampai Rasulullah itu ketika tidur di pangkuan Abu Bakar, yang membangunkannya adalah tetesan air mata Abu Bakar karena sakit. Jadi kalau kita kan ya jauh lah, nggak usah dibayangkan. Sedih jadinya kita ya melihat kondisi kita hari ini. Makanya wahai fillah asadukumullah, maka karena itulah akhirnya Abu Bakar As-Siddiq di akhir kehidupan Rasulullah SAW, Rasul itu memerintahkan untuk menutup seluruh pintu kecil. Jadi kan gini, perumahan Islam itu, jadi ini masjid ya, ini masjid. Perumahan para sahabat itu mengelilingi masjid. Kalau kita lihat hari ini kondisi masjid-masjid di mall, misalnya di perumahan mewah itu udah di pojok, kecil, bau lagi ya, gak karuan-karuan lah. Rasul itu membangun rumah perumahan para sahabat itu mengelilingi masjid. Jadi nanti kalau ada yang punya proyek perumahan, buat semacam perumahan ala Nabi. Dan masing-masing rumah ada pintu kecil yang menghubungkan biar para sahabat langsung masuk ke dalam masjid. Maka kata Rasul sebelum beliau wafat, tutup semua pintu-pintu kecil itu kecuali pintu Abu Bakar. Para ahli sejarah menganalisa karena dulu Abu Bakar pernah menutup lubang-lubang kecil saat berdua dengan Rasulullah SAW dalam gua Hira, gua Thur. Ini menarik karena memang Rasulullah SAW memberikan konsep perumahan sebagaimana konsep perumahan para sahabat. Ini pertolongan yang ketiga. Pertolongan yang ketiga adalah Abu Bakar dibebaskan dari seluruh rasa takut, Rasulullah dibebaskan dari seluruh rasa takut, dan ketika Abu Bakar sedih dihibur oleh Rasulullah. Siapa? Apakah kamu, bagaimana pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah? Lalu turunlah firman-Nya, la tahzan innallaha ma'ana. Kemudian sebagai penutup, sudah jam 5 lewat. Sebagai penutup, saya sitir satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Wa ja'ala fi'il madhi, kalimatal ladzina kafaru. Kalimat di situ sebagai maf'ul. Oke, makanya dia fathah. Ja'ala kalimata, Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu sufla, rendah. Titik. Kemudian wa kalimatullah hiyal ulya. Kenapa kalimatullah bukan kalimat Allah? Saya jelaskan sedikit. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru, Allah menjadikan kalimatnya orang-orang kafir rendah, sufla. Itu titik, enggak bersambung. Wa kalimatullah yal ulya, dan kalimat Allah itu tinggi. Karena kalau dibaca wa kalimat Allah pakai fathah, maka kalimat Allah itu dijadikan tinggi, berarti bisa rendah bisa tinggi. Tapi kalau pakai dhammah, wa kalimatullah yal ulya, kalimat Allah adalah tinggi, itu udah satu kepastian, enggak berubah-ubah. Tidak dijadikan tinggi, tapi memang tinggi dari sananya. Tapi kalau kalimatul ladzina kafaru,
Allah jadikan rendah. Sedangkan kalimat Allah itu tinggi. Bukan dijadikan tinggi, bukan dijadikan rendah. Makanya wa kalimatullahi hiyal ulia, itu titik dua kata yang berbeda. Dari sini maka kita selaku orang-orang yang mengikrarkan diri menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala lewat dakwah, lewat sosial, lewat pendidikan, lewat suami istri yang mencetak generasi pejuang, lewat apapun yang mengikrarkan diri kita untuk menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa lemah, jangan merasa sedih, karena kalimat Allah akan senantiasa tinggi dengan atau tanpa adanya kita. Tinggal bagaimana hari ini kita berkontribusi semaksimal apa yang Allah berikan kepada kita untuk kita tuangkan dan curahkan dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketika engkau hanya berdua. Untung panitia nggak membuat memenya pink ada bunga-bunganya gitu ya. Salah makna berarti. Saya rasa cukup. Selebihnya kalau memang ada sesi tanya jawab, kami persilahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, baik terkait materi maupun di luar materi. Mudah-mudahan Allah berikan saya kemudahan untuk menjawab.